Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah Minggu hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1. Sambutlah pujian kami, karena pengasihan serta kemurahan Kau beri kami kehidupan. Hiburkan kuatkan kami menyanyikan keagungan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang ada di surga, Allah yang maha pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus, yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 194 ayat 1. Anugerahmu dan kasih sayangmu, aku sesat. Karena anugerahmu dan kasih sayangmu, ku ke surga. Hukum Tuhan untuk kita hari ini yaitu hukum yang kedua dan maksudnya. Mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan. Tita kedua.
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain, atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh, atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 2 dan 3. Dosaku banyak dan besar, Engkau suci kudus. Setiap kali ku sesat, berbuat jahat terus. Ya Tuhan, aku bertelut mengaku dosaku. Ampuni aku, hamba-Mu, terima jiwaku. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadirat Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami. Kami layak kena murka-Ku dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Aku telah menebus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 428 ayat 1. Yakinlah pada Tuhanmu, Kau yang suci.
Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel untuk hari Minggu ini dari kitab Zefanya 2 ayat 1 sampai ke 3. Mari kita baca secara responsoria. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ayat yang ketiga kita bersama-sama. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 747 ayat 1. Seluruh dunia, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 417. Bagimu ada keselamatan, jadikan itu milikmu, dan juga kebahagiaan menjadi sukacitamu. Tuhanmu menanggung derita, memikul semua dosamu, dan jangan abaikan kasih-Nya, sambut Yesus penerusmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Hari ini kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing sebagai usaha kita, partisipasi, kontribusi kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Tetapi perlu kami tekankan saudaraku, bahwa bukan ibadah di gereja, bukan ibadah yang ditiadakan. Tetapi ibadah itu dipindahkan dari gereja ke rumah kita masing-masing. Dan inilah kesempatan bagi kita untuk membangun kesehatian, kebersamaan, persekutuan yang lebih erat di tengah rumah kita. Sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Junika hari ini dari surat 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Judika itulah nama minggu kita hari ini. Judika itu bersangkut paut dengan hukum, dengan keadilan. Dan itulah yang dikatakan oleh nats kita, bahwa kita memperoleh iman hanya karena keadilan Allah dan keadilan dari juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Keadilan tersebut berarti, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus telah membenarkan kita, telah membebaskan kita dari tuntutan, telah menyatakan kita tidak bersalah. Di ayat 1 dikatakan bahwa kita memperoleh iman oleh keadilan Allah. Kata memperoleh dalam bahasa Yunaninya disebut lankano, itu sama dengan menerima melalui undian. Itu berarti bahwa iman itu bukan hasil perbuatan kita, melainkan hadiah, melainkan pemberian Allah semata. Seperti bisa kita baca di Filipi 1 ayat 29. Itu mengingatkan kita, saudaraku, supaya kita jangan ada di antara kita yang menjadi sombong rohani bila dia merasa sudah memiliki iman. Karena iman itu hanyalah anugerah Allah semata-mata, hanya oleh keadilan Tuhan saja. Lalu sekarang mengapa bisa Tuhan memberi kita keadilan dengan anugerah semata itu? Memang saudaraku, kita ini adalah orang yang penuh dengan dosa, yang sepatutnya hanya menerima hukuman mati kekal saja. Tetapi puji Tuhan yang maha kasih dan penyayang, di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu, Allah memberikan keadilannya kepada kita.
Sehingga setiap orang yang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan yang mau hidup menuruti perintah dan firman Tuhan Yesus, ingat saudaraku, pasti dia dibenarkan. Pasti dia diberi keadilan. Karena Tuhan kita Yesus telah mau mati untuk menanggung seluruh hukuman itu untuk kita. Dan Yesuslah hakim tertinggi di hari penghakiman kelak. Dan di sana, oleh karena iman kita, maka Yesus akan memberi kita keadilannya. Dia akan membenarkan kita. Dia akan menyatakan bahwa kita tidak bersalah. Mengapa? Karena Yesus telah menggantikan kita, menanggung seluruh hukuman itu melalui kayu salibnya. Itu yang tertulis di Roma pasal 3 ayat 23 hingga ayat 25. Karena itu saudaraku, iman kita itulah yang akan menjadi tiket kita untuk memperoleh keadilan dan pembenaran dari Tuhan Yesus. Itulah berita sukacita di minggu Judika ini. Itulah juga ajakan firman Tuhan bagi kita semua. Mari saudaraku, mari segeralah percaya dan terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Pasti Tuhan Yesus akan membebaskanmu dari segala tuntutan hukuman atas dosa-dosamu, dan saudara pasti akan selamat. Dan hebatnya Tuhan Yesus memberikan itu secara gratis, secara cuma-cuma sebagai hadiah. Karena itu saudaraku, jangan buang kesempatan ini. Inilah saatnya. Tetapi ada lagi hal yang menarik dari nats ini untuk kita gumuli. Firman hari ini mengatakan bahwa kasih karunia Allah tersebut akan semakin melimpahi kita bila kita memiliki pengenalan. Bila kita memiliki pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa artinya pengenalan? Di dalam bahasa Yunaninya disebut epignosis. Itu bukanlah pengenalan secara intelektual atau seperti gnosis yang diajarkan kaum gnostik. Tetapi epignosis itu berarti kita mengenal Kristus sebagai pribadi dan memasuki hari demi hari ke dalam hubungan yang lebih intim, yang lebih erat dengan Dia. Suatu hubungan yang semakin lama, makin dalam dengan Tuhan Yesus. Istilah kerennya sekarang adalah HPDY, hubungan pribadi dengan Yesus. Kita baca di Yohanes 17 ayat 3 dan Filipi 3 ayat 10. Semakin hari hubungan pribadi itu akan semakin melimpahkan kasih karunia itu. Dan itulah yang bisa kita lakukan. Bila pada hari-hari ini pemerintah mengajak kita supaya kita tinggal di rumah saja untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Ketika kita di rumah bukan bengong saja, bukan menghabiskan waktu hanya untuk menonton televisi saja. Tetapi mari saudaraku, ketika kita sekarang tinggal di rumah bersama dengan keluarga kita, mari kita mempererat hubungan kita. Sehingga semakin hari kita memiliki hubungan pribadi dengan Yesus yang semakin intim, semakin intens. Karena waktu kita banyak untuk bersama-sama dengan Yesus di rumah kita masing-masing. Saudaraku, hubungan pribadi itulah yang akan membentuk kita menjadi orang yang semakin saleh. Karakter kita akan semakin sama dengan karakter Tuhan Yesus. Dan itulah yang disebut dengan pertumbuhan iman. Dan itulah yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Orang tidak melihat apa ajaran kita. Orang tidak melihat KKR kita atau gedung gereja kita yang megah atau uang kita yang banyak. Bukan. Tetapi orang lain akan melihat buah-buah iman kita. Dan itulah yang menjadi kesaksian kita. Dan itulah yang menjadi berita Injil kepada sekitar kita, kepada seluruh dunia.
Itulah yang menjadi iklan yang baik tentang Kristus. Dengan cara itulah saudaraku, kita bisa menjadi terang yang mengubah kegelapan sekitar kita. Kita bisa menjadi garam yang memberikan rasa enak, dan kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Sekali lagi, semakin erat hubungan kita dengan Tuhan Yesus, semakin tinggi pengenalan kita dengan Tuhan Yesus, maka hubungan kita dengan Tuhan Yesus semakin erat. Ketika itulah iman kita semakin bertumbuh dan hidup kita semakin saleh, sehingga kita bisa menunjukkan, membuahkan buah-buah iman dalam kehidupan keseharian kita. Seperti dikatakan di ayat 5, kita menjadi sungguh-sungguh berusaha menunjukkan buah-buah iman kita. Iman kita menjadi iman yang aktif, menjadi iman yang produktif, bukan iman yang malas atau bukan iman yang mati. Tetapi dengan cermat, dengan sungguh-sungguh, dengan segala potensi yang Tuhan berikan kepada kita, kita didorong oleh kepastian keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan menunjukkan buah-buah iman kita. Dan buah-buah iman itulah yang didaftarkan oleh Petrus dalam nats ini. Coba kita lihat. Yang pertama dikatakan kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan adalah keberanian dan keuletan untuk menyaksikan iman kita di hadapan manusia, terutama di masa penghambatan seperti yang dialami oleh penerima surat dari surat 2 Petrus ini. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Di situasi yang mencekam dunia sekarang ini akibat virus corona COVID-19, kita harus mampu menunjukkan kepada seluruh dunia, kepada sekitar kita, bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang telah datang menyelamatkan dunia. Dan buah iman yang kedua dikatakan setelah ada kebajikan, harus ditingkatkan lagi dengan pengetahuan atau gnosis, yaitu pengetahuan praktis, yaitu kemampuan untuk menangani kehidupan, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan tepat, dengan benar, dengan efisien, dengan cepat, dan kemampuan untuk bertindak secara terhormat. Itulah yang kita lakukan dalam situasi penyebaran virus COVID-19 sekarang ini. Kita harus arif menyikapi semua kejadian, menyikapi semua informasi. Kita harus arif dan bijaksana mengambil keputusan yang cermat dan yang tepat. Jangan pernah panik, jangan pernah takut, tetapi jangan konyol. Kita harus tetap tenang, tetapi kita harus waspada. Dan yang ketiga, saudaraku, setelah memiliki kebajikan dan pengetahuan, harus ditambahkan lagi dengan penguasaan diri, yaitu tidak mengikuti godaan iblis untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging kita. Ingat, saudaraku, musuh kita yang terbesar bukan corona, tetapi musuh kita yang terbesar adalah diri kita sendiri. Itulah yang harus kita kuasai. Di Amsal 16 ayat 32 dikatakan bahwa orang yang mampu menguasai dirinya, orang itu lebih kuat dari seorang yang merebut kota. Lalu sekarang yang keempat, setelah semuanya itu agar meningkat lagi, harus ditambahkan lagi, yaitu ketekunan, hupomone, yaitu kesabaran, kesetiaan, kemampuan untuk bertahan pada waktu kesukaran. Walaupun keadaan akan semakin memburuk akibat penyebaran virus ini, tetapi saudaraku, kita harus tetap mampu memenangkan keadaan. Kita harus mampu memenangkan keadaan. Jangan pernah kalah oleh virus COVID-19. Kita harus memenangkannya.
Tetapi itu hanya dapat kita lakukan dengan mata yang tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Yang kelima, saudaraku, harus ditambahkan lagi dengan kesalehan, yaitu menjadikan hidup kita menjadi persembahan yang kudus bagi Allah. Menjadikan hidup kita, mempersembahkan hidup kita menjadi pelayan bagi sesama manusia. Itulah yang harus kita lakukan pada keadaan sekarang. Dalam keadaan sekarang kita harus mampu menunjukkan karakter Allah, sehingga dimanapun kita berada, orang-orang merasakan kehadiran Allah melalui kita. Yaitu ketika kita mau menyemangati orang lain. Ketika kita mau menenangkan semua orang yang sedang gelisah dan sedang takut. Jangan pernah menjadi sumber gosip, menjadi sumber berita hoaks yang membuat orang menjadi semakin khawatir. Dan yang keenam, saudaraku, kasih akan saudara. Kasih yang dimulai dari yang paling dekat dengan kita. Kemudian akan meningkat ke tingkat yang ketujuh, ke lingkaran yang lebih besar, yaitu yang terakhir, yang ketujuh, kasih akan semua orang, tanpa kecuali, termasuk kepada orang yang memusuhi kita. Cara yang terbaik melakukan itu sekarang, saudaraku, adalah mari ikuti instruksi dari pemerintah kita. Tetaplah di rumah. Lakukan social distancing. Ambil jarak dengan orang-orang lain. Itulah cara kita mengasihi sesama. Karena dengan cara itulah kita tidak menyebarkan virus corona kepada orang lain. Tetapi kita ikut memutus rantai penyebaran itu. Ingat, saudaraku, saudara-saudara kita di sana, para dokter, para medis, orang-orang bertugas melayani mereka yang terdampak oleh virus corona. Mereka telah mengorbankan nyawanya di sana. Sekarang turutlah mengasihi mereka dengan tetap tinggal di rumah. Jangan berkeliaran kemana-mana. Saudaraku, itulah pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Selamat Minggu Judika, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membenarkan kami. Sehingga kami tidak takut pada hari penghakiman. Karena Yesus menjadi pembela kami. Kami oleh iman percaya kami kepadanya. Kami pasti selamat dan memasuki sorga. Tapi kami masih hidup di dunia yang sekarang sedang tergoncang oleh virus corona. Untuk itulah Tuhan, kami memerlukan hubungan pribadi dengan Engkau. Biarlah kesempatan di rumah untuk memutus mata rantai virus ini, kami gunakan sebaik-baiknya untuk semakin menjalin hubungan pribadi kami dengan Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami semakin saleh. Dan kami bisa membuahkan buah-buah iman yang bisa menyemangati orang-orang di sekitar kami. Yang bisa membantu orang-orang di sekitar kami. Sehingga dengan buah-buah iman, orang-orang di sekitar kami akan merasakan bahwa Yesus ada di dalam kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Tolong Tuhan, hapuskanlah, buanglah, usirlah virus corona ini dari atas bumi ini. Engkau sembuhkan semua orang-orang yang sudah terdampak. Engkau lepaskan semua orang-orang yang masih dalam pengawasan. Engkau berikan kekuatan bagi para dokter, bagi para medis, bagi seluruh orang-orang yang memberikan, yang mengorbankan hidupnya untuk merawat saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini semakin menguatkan kami dalam situasi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Marilah kita menyampaikan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 763 ayat yang pertama. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Marilah kita berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.